Oke, sharing. Mana nih? Share screen. Nah, ini bukunya ya, bukunya bahasa Rejang. Oke, nggak masalah, bukan bahasa Rejang. Nanti kan ada penjelasannya yang penting. Ya, oke. Ini bukunya ya. Yang kita pakai Applied Econometrics. Ya. Dimitrios Asteriou, Stephen G. Hall. Nanti linknya saya kasih di grup. Oke. Nah, kita mulai dari bab ini, bab fundamental. Fundamental konsep, dari konsep-konsep dasar dari ekonometrika. Jadi ekonometrika ini adalah kalau singkatnya sebetulnya ekonometrika ini statistiknya ekonomi, ya, statistiknya ekonomi. Ini merupakan gabungan dari 3 ilmu. Jadi gabungan 3 ilmu yaitu matematika, statistika, dan ekonomi, ya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, serap. Ya. Oke. Jadi ekonometrika itu merupakan gabungan 3 ilmu. Jadi matematika, statistika, dan ekonomi sendiri. Ya. Ekonomi sendiri. Nah, dalam ekonometrika, kalau mau mudahnya aja ekonometrika itu ya statistiknya ekonomi gitu aja ya. Nah, apa yang dipelajari di sana itu adalah kita memodelkan model-model ekonomi itu ke dalam model-model statistik, ya, memodelkan data-data ekonomi itu ke dalam model statistik. Ya. Model statistik dan model matematik itu berbeda. Kalau model matematik, misalnya bagaimana merumuskan misalnya konversi antara derajat Celcius dan derajat Fahrenheit misalnya. Kalau kita ketahui derajat Celciusnya, maka derajat Fahrenheitnya diketahui. Misalnya, jadi bahwa derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali derajat Celciusnya berapa, ditambah 32. Nah, tidak ada error kalau matematik. Kalau statistik ada error. Ya. Ada error. Jadi misalnya, pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi. Kalau kita hanya melihat pengeluaran konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan, nah, pasti ada kekurangannya karena pengeluaran konsumsi bukan hanya merupakan fungsi dari pendapatan. Ada fungsi yang lain. Jadi, kalau kita melihatnya hubungan dua itu saja, maka pengeluaran konsumsi sama dengan pendapatan plus error. Jadi ada fungsi pendapatan plus error gitu. Karena walaupun pendapatannya sama, konsumsinya bisa tidak sama. Ya. Nah, jadi kita harus di dalam ekonometrika di sini kita selalu berhubungan dengan data. Data ya. Data yang dimaksud di sini adalah data numerik. Data-data numerik meskipun ada identifiernya, ada penjelasannya yang kadang-kadang bukan numerik. Numerik itu angka ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan data, ya. Nah, itu seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah sampai membuat proposal atau membuat tesisnya dan sebagainya, kalau menamai data itu harus jelas. Misalnya begini, ini namain data ya. Rata-rata umur, average age, at death, rata-rata umur saat meninggal, ya kan? Di 15 negara Uni Eropa pada tahun 2002. Nah, jadi menamai tabel itu harus jelas. Ini sekaligus saya memberikan informasi keterangan-keterangan yang kadang tidak ada kaitannya dengan ini ya, tidak ada kaitannya dengan ekonometrik. Ini misalnya tadi memberikan masukan tentang bagaimana menulis tabel dalam tesis nanti, gitu ya. Jadi harus jelas, bukan hanya tabel rata-rata saja, kan enggak. Rata-rata apa? Rata-rata ini kematian di 15 negara Eropa pada tahun 2002 misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini data. Ini perempuan, ini laki-laki misalnya, variabelnya. Jadi variabel. Variabel. Variabel itu
vary bervariasi, able dapat bervariasi nilainya. Nah, misalnya kenapa dapat bervariasi? Nah, misalnya di sini untuk perempuan, oh di Austria itu 81,2 tahun rata-rata ini rata-rata hidup ya, rata-rata harapan hidup, angka harapan hidup misalnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini harapan hidup misalnya kalau kita ingin dari 15 negara Uni Eropa ini yang tertinggi yang mana yang kita lihat? Misalnya ini, 82, ini 82, ini 82, 82,9. Di Itali, Spanyol, harapan hidupnya paling tinggi nih. Oh, ini ada 83 Perancis. Nah, misalnya. Nah, ini perempuan. Kalau laki-laki yang ini. Ternyata kalau kita lihat, kita bandingkan hampir di semua negara ini, harapan hidup perempuannya ya lebih besar daripada harapan hidup laki-laki misalnya. Nah, itu ini variabel. Variabel apa? Variabel ini harapan hidup perempuan. Ini laki-laki kalau variabelnya. Nah, oke. Jadi gitu. Nah, data yang seperti ini, ya, data yang seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari, statistik sederhana itu harus bisa misalnya. Kalau misalnya bagaimana menghitung rata-rata itu harus bisa ya, rata-rata. Bagaimana menghitung standar deviasi, ya. Kemudian ini dalam uji-uji statistik yang sederhana, yang biasa, ya, itu dalam ekonometrik itu sebagai landasan statistik yang digunakan sederhana. Tapi kalau salah, nanti pasti dalam teladan-teladan perhitungan-perhitungan atau rumus-rumus itu akan diulang satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ini masih sifat-sifat yang berhubungan dengan statistik. Oke. Di bab 2 ini ya. Nah, bab 2 ini yang berkaitan dengan struktur data ekonomi ya, struktur data ekonomi dan penanganan basis data. Nah, dalam ekonometrik itu nanti bentuk data itu ada tiga macam ya, struktur data ekonomi ya. Yang pertama namanya data yang sifatnya cross section. Nah, cross section atau cross sectional data. Nah, apa yang dimaksud dengan cross sectional data ya? Jadi di sini ya, dalam satu pengamatan, dalam satu waktu pengamatan, kita bisa mengamati banyak variabel. YI, ini Y-nya apa terserah. Nah, misalnya Y-nya adalah income data, jadi data pendapatan, data penghasilan. Data penghasilan. Ini ada I-nya apa? I-nya subjek ke I. I-nya ada berapa? Ada N, ya. 1, 2, 3 sampai N. Jadi misalnya si A pendapatannya berapa, si B pendapatannya berapa, si C pendapatannya berapa. Ini dinyatakan seperti ini. YI. I dari 1 sampai N. Ya, N ini banyaknya individu, ya, banyaknya subjek, ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti saya berikan contoh bagaimana cross section, ya. Jadi dalam data cross section ini banyak dipakai dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial yang lain. Bukan hanya ilmu ekonomi dan sosial, tapi hampir semua ilmu bisa saja kalau penyajian datanya seperti ini. Kita lihat bagaimana bentuk data cross section itu ya. Kita lihat di sini. Oke, ini saya close dulu. Saya bukakan yang cross section dulu. Oke, cross section. Sharing. Nah, ini cross section ya. Cross section. Ini dalam satu waktu. Ini pengamatannya. Apa yang diamati misalnya ini salary. Salary atau gaji. Ini gaji ya. Nih, salary di sini nama variabel. Keterangannya ini gaji yang diukur dalam 1.000 pound sterling.
Ini. 1000 pound. Pound bacanya pound ya, pound sterling. Oke. Kemudian ini objek pertama nih ya. Saya besarkan mungkin nggak kelihatan. Sebentar dulu. Nah, jadi ini orang pertama. Data pertama yang berhubungan dengan salary. 106,7 pound. 1000 pound ya. Di sini yearscom ini adalah lama dia bekerja di perusahaan itu. Ya. Lama dia bekerja di perusahaan itu. Nah, year senior, lama dia bekerja di perusahaan itu sebagai senior. Sebagai senior. Ya. Jadi variabelnya ada 3. Masing-masing individu diamati 3. 3 ya. Yang pertama salary atau gaji. Yang kedua lama bekerja dalam tahun di perusahaan itu. Dan yang ketiga lama bekerja sebagai senior di perusahaan itu dalam tahun. Nah, jadi yang datanya dalam bentuk seperti ini, ya kan? Ini variabel ini, walaupun bukan hanya salary saja, 1, 2, 3 variabel ini, mengamatinya dalam satu waktu, ya bisa. Nah, jadi pengamatan dalam satu waktu dari satu atau lebih variabel itu data cross section, ya, data cross section. Oke, jadi bentuk datanya seperti itu. Oke, sekarang saya pindah dulu, saya masuk ke sini lagi, ya. Kalau kita, oke, share dulu. Setelah cross section, ya, data yang diamati menurut waktu. Data yang diamati menurut waktu, ya, namanya data time series. Kalau tadi cross section, ini time series. Data yang diamati menurut waktu. Apakah harian? Ya. Jadi T ini time, ini 1, 2, 3, waktu ke-1, waktu kedua, waktu ketiga, dan seterusnya. Yang dimaksud waktu itu bisa harian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bisa mingguan. Minggu pertama, minggu kedua, bisa bulanan. Nah, di sini tergantung bisa tahunan gitu. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi bisa biannual, bisa 2 tahun sekali, bisa annual, bisa tahun sekali, bisa quarter, where quarter itu setahun dibagi 4 ya. Setahun bagian. Jadi ini kuartal. Ini bulanan dan sebagainya ya. Atau mungkin bisa jam. Nah, ini tergantung waktu yang dicatatnya apa, ya. Jelas? Makanya kalau yang di atas tadi menggunakan I, ini menggunakan I, ya. I itu indeks dari subjek ke. Indeks dari subjek ke, ya. Kalau ini menggunakan T, ya. T, time. T, time, waktu, ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini objeknya 1, tapi pengamatannya menurut waktu. Misalnya harga emas. Harga emas tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Atau PDRB tahun 90, 91, 92, 93, dan seterusnya. Ya. Atau apa terserah. Pokoknya T, time-nya harus jelas. Apakah tahun, bulan, kuartal, ya. Seperti itu. Nah, bentuk data yang time series, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, ini, sorry, jangan-jangan sudah tershare di sana ya. Nah, ini time series, ya. Ini saya besarkan view-nya. Nah, ini tahun, kemudian Q itu kuartal ketiga ya. Nah, jadi ini ada CPI, ya. CPI, Consumer Price Index, indeks harga konsumen, ya. Consumer Price Index, indeks harga konsumen. Ini Gross Domestic Product, ya. Kok nggak ada pasangannya? Ini biar mulai dari sini.
Ya, ini mulai ada pasangannya. Ini data saya ambil dari buku yang kita pakai itu, ya, Dimitrios, ya. Nah, ini tahun 87 kuartal 1 nilainya 100,3. Kemudian 101,9 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kemudian yang ini pasangannya nih. Beda lagi, ini variabel lain lagi. Nah, jadi masing-masing variabel ini kita amati menurut waktu. Ini waktunya, ya. Ini waktunya. 87, kuartal 1, kuartal 2, dan seterusnya ke bawah. Variabel ini kita amati menurut waktunya ke bawah. Nah, data yang seperti ini, itu data time series. Ya. Data time series. Baik. Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau gabungan? Gabungan apa namanya? Sharing dulu ya. Share. Nah, jadi gabungan antara cross section dan time series. Gabungan antara cross section dan time series. Kita sebut dengan panel data. Jadi panel data. Jadi indeksnya 2. Indeksnya 2. I untuk subjek ke. Untuk subjek ke. T-nya untuk tahun T, time untuk waktu ke, ya. Jadi kalau dituliskan misalnya gini. YT. Di sini Argentina. Jadi untuk Argentina. Jadi YT Argentina ini misalnya data GDP ya. Jadi GDP Argentina dari tahun 1990 sampai 2012. Tetapi kalau dibalik misalnya, di sini ya. Ini YI 1990. YI yang ada di sini I-nya. I adalah subjeknya. Oke, pada tahun 1990 GDP Argentina, GDP Brasil, GDP Uruguay, GDP Venezuela, dan seterusnya. Jadi ingat ya, tergantung yang di bawah ini apa. Kalau yang di bawah ini T waktu, nah, kemudian di sini yang diterangkan, oh itu GDP tentang GDP-nya Argentina dari tahun 90 sampai 2012. Kalau di sini, oh itu untuk tahun 1990 GDP dari negara-negara yang ada di Amerika Latin misalnya. Argentina, Brasil, Uruguay, dan sebagainya itu Amerika Latin. Oke, nah itu data panel. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matriks ini ya. Oke, sekali lagi, matriks itu susunan ya dalam bentuk baris ya, ini baris nih, dan kolom ya, dari baris dan kolom. Jadi I-nya ya, YIT ini mulai Argentina ya. T-nya, ini T-nya barisnya sebanyak T, ya. T, ukuran T ini. Dari tahun 90 sampai 2012. Kolomnya sebanyak negaranya, ya. Argentina, Brasil, sampai Venezuela misalnya. Urutan abjad, ya gitu ya. Nah, jadi menuliskannya seperti ini. Nah, menuliskannya seperti ini. Oke, misalnya, ya. Kalau mau dituliskan dalam bentuk matriks. Oke. Baik. Oke. Jadi data panel, misalnya kalau kita lihat, oke ya, stop ya, data panel seperti ini misalnya. Nah, hanya ini banyak yang kosong ya. Yang pertama variabel ini, GFCF to GDP ini ya, GFCF to GDP ini beberapa negara Eropa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 negara Eropa ya. Ini variabel pertama. Diamati dari tahun, ini tahunnya ya. Tahun 60 sampai 99. Itu variabel pertama. Variabel kedua, oh mungkin ada yang lain nih, ada Luxembourg sama Netherlands sampai di sini misalnya. Bukan hanya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 15 negara Uni Eropa. Ya. Nah, di sini variabel kedua nih. Variabel kedua itu GDP. Ya, 1 sampai 15 juga. Ya. Oke. Variabel ketiga, di sebelah kanannya lagi. Ya. Sebelah kanannya lagi ini gross fixed capital formation to GDP. Ya, ini istilah ekonomi. Saya juga nggak tahu ya, istilah ekonomi. Nah, sebaiknya
Sebaiknya kan ini karena kuliah di Magister Ekonomi, istilah-istilah seperti itu dicari apa bahasa Indonesianya dan apa pengertiannya. Jadi sama aja misalnya kalau misalnya kita belajar kalau senang olahraga tertentu, misalnya pasti tahu siapa atlet yang terkenalnya misalnya gitu ya. Kalau di statistik saya juga tahu siapa orang bapak-bapak statistik misalnya. Nah kalau ekonomi juga setidaknya karena belajar di Magister Ekonomi Terapan ya terus tahu siapa orang-orang ekonomi yang terkenal misalnya gitu ya. Bapak ekonomi misalnya Bapak ekonomi dunia, Bapak ekonomi Indonesia dan sebagainya. Nah, oke, jadi ini data panel yang belum diolah, belum kalau misalnya mau diolah dan sebagainya kita harus sesuaikan. Ini banyak yang kosong nih kan, banyak yang kosong. Nah, mestinya yang kosong-kosong seperti itu harus diapakan. Nah, bahkan di sini tidak ada nih Luxembourg sama Netherlands. Luxembourg sama Netherlands nggak ada. Nah, jadi yang seperti itu misalnya Uni Eropa kecuali Luxembourg, Netherlands begitu kan. Dan tahunnya juga disesuaikan yang datanya lengkap. Kalau datanya nggak lengkap misalnya, ya ini banyak nggak lengkap nih kan. Ya berarti tahun 60 ini ya nggak usah dianalisis misalnya. Kita analisis yang datanya lengkap ya. Misalnya gitu. Nah, biar aja ini hanya bentuk data. Kita tahu bahwa data panel itu harus ada informasi variabel apa yang diamati kan itu dalam satu waktu. Misalnya tahun 60 GLCF di beberapa titik ya. Ini ya, kan begitu. Yang itu yang ke arah datarnya itu cross sectionnya, yang ke arah bawahnya itu yang time series-nya kan menurut waktu. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Belum ya? Baik. Kita kembali ke data. Kita kembali ke data ini ya. Kita kembali ke data. Saya akan memberikan ilustrasi bagaimana misalnya kalau menampilkan statistik deskriptif dari data ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, oke, saya akan copy dulu datanya ini. Ya. Copy dulu datanya atau biar di sini aja ya. Biar di sini saja. Kelihatannya datanya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan baru sampaikan nggak kelihatan. Oke. Dalam Microsoft Excel, lari dia. Dalam Microsoft Excel, ini saya share, ya, itu ada modul yang bisa kita gunakan di bawah data ini ya, di bawah data ini ada modul yang namanya data analysis, begini ya. Nah, seandainya nanti sempat membuka Excel, ya sempat membuka Excel. Jadi file ini nanti akan saya share juga di grup ya, biar bisa dipakai latihan. Jadi, kalau belum ada data analisis ini, ya, itu bisa jadi karena Excel-nya belum diaktifkan add-ins-nya. Jadi ini file di sebelah kiri ini file, kemudian ada option di sini ya, ada option ya. Nanti bisa dipelajari ulang. Ini ada add-ins karena ini saya rekam ya. Add-in ya. Kemudian analisis toolpath VBA-nya ini diaktifkan ya. Klik go gini ya, klik go. Nah, nanti di analisis toolpath VBA di jendela add-ins ini ya, ini dicek, dikasih tanda cek begini ya. Kemudian klik OK ya. Nah, klik OK. Maka Microsoft Excel akan mengupload modul yang ada di bawah data ini yang namanya data analisis. Data analisis ini ya. Oke. Data analisis. Nah, ini ada beberapa modul yang praktis yang bisa jadi
kita tidak perlu menggunakan paket aplikasi yang lain ya, yang tentunya untuk yang sifatnya sederhana-sederhana. Misalnya kita ingin melihat statistik deskriptifnya, ya. Kita klik statistik deskriptif ini dan kita klik OK begini, ya. Nah, setelah itu kita diminta mengklik ringnya yang mana. Oke, kita klik ringnya ini ya. Kita klik begini, kita sorot semua ini ke bawah sampai datanya habis. Ya. Tapi saat datanya habis itu di baris 64. Baris 64 nih. Belah 6. Oh, masih ada terus. Ya. 136. Habis itu kayak nggak ada, ya. Nah, jadi sampai kolom C baris 136, ya. Nah, ini sudah benar bahwa cara menyusun datanya itu dalam bentuk kolom, ya. Dan karena tadi baris pertamanya itu kita pakai sebagai nama variabel, maka ini klik ini ya, labels inverse row ini karena di baris pertama tadi kita gunakan sebagai nama variabel ya. Kemudian klik summary statistiknya. Statistik ringkasannya itu harus kita klik. Nah, kemudian kalau kita mau mencari masing-masing variabel, ini kan ada 3 variabel nih, 3 kolom, masing-masing kolom ini satu variabel. Kalau kita ingin mencari nilai terbesarnya dan nilai terkecilnya, boleh ini diklik ya. Oke. Nah, setelah itu hasilnya mau diletakkan di mana? Ya. Misalnya kita letakkan dalam sheet yang sama ini ya, hanya di sel itu ini mulai ya. Kalau kita geser nih, oke. Di bawah ini F13 misalnya, nih F13. Jadi dolar 13 ini adalah output paling kiri atas dari hasil olahan ini ya. Maka kita bisa keluarkan datanya di sini ya. Datanya oke, ini alt OCA ya. Jadi ini masing-masing variabel ini ada rata-ratanya ya. Min ini rata-rata ya. Di sini rata-ratanya oke, keseluruhan 90,6 ribu pound sterling. Tadi kan mengenai salary ini. Ya. Ini rata-rata bekerjanya dalam perusahaan itu 22,9 ya. Kalau yang senior 7,8. 7,8, oke. Nah, standar error ya. Ada standar deviasi, ada standar error. Ya. Standar deviasi itu simpangan baku, ya, simpangan baku. Ya. Yang dalam buku tadi disebutkan sebagai S. Ya. Oke. Standar deviasi merupakan akar dari varian. Ini variannya atau keragamannya. Jadi data itu punya varian, punya ragam ini 3.915. Nah akarnya itu standar deviasi. Ya. Akarnya standar deviasi. Kalau standar deviasi ini, oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu yang lain. Kita lupakan dulu standar error. Oke, min itu rata-rata. Median, jadi median itu kalau data salary itu kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, maka median ini adalah gaji atau ini salary yang berada di tengah-tengah persis setelah data tersebut diurutkan. Oke? Mode atau modus ini yang paling sering muncul. Modusnya 65. Jadi salary yang paling sering muncul itu 65 ya. Oke. Skew itu miring. Skew itu kemiringan. Jadi kalau data tadi kita gambarkan dalam bentuk histogram begitu, kemudian dibuat kurva mulusnya, maka ini gambar salary ini, skew ini miring ke kanan. Miring ke kanan itu landai ke kanan begini. Jadi kalau digambarkan grafik begini, miring ke kanan begini. Ya. Artinya sudah biasa bahwa kalau penghasilan itu banyak yang kecil nilainya. Semakin tinggi penghasilannya, frekuensinya semakin kecil. Ya. Jadi miring ke kanan nih. Beda dengan ini miring ke kiri nih. Kalau nilainya min, miring ke kiri. Kalau plus, miring ke kanan. Ya. Oke. Kurtosis ini ukuran kelancipan. Ini lancip banget nih. Lancip banget ya. Dan nilainya
Positif ya, nilai positif lancip banget ya. Kalau negatif ini landai banget. Ini landai banget. Kalau 3 itu ukurannya sebetulnya dibandingkan dengan 3. 3 itu kalau 3 persis, kalau 0 sebetulnya, kalau 0 persis itu mirip seperti kurva normal standar. Seperti lonceng itu, seperti lonceng, kurva normal baku ya. Oke. Jadi ini kemiringan, skew kemiringan, kurtosis kelancipan. Ring itu selisih maksimum dan minimum. Oh, ini minimumnya 10.000 cuman. Maksimumnya 529.000. Ya. Dan ribu loh, ya. Nah, oke. Oke, kembali ke sini. Jadi standar error itu adalah standar deviasi yang dibagi akar banyaknya data. Banyaknya data 135. Jadi kalau 62 sekian ini kita bagi dengan akar 135, maka kita dapatkan standar error. Standar error itu seperti standar deviasi, tapi untuk individu. Makanya standar deviasi dibagi akar varian. Akar banyaknya data. Jadi kalau bisa juga ngitungnya, varian ini dibagi banyaknya data atau rata-rata varian, kemudian diakarkan, dapatnya ini juga. Ya, oke. Ya, ini Pak Herman ini kayaknya kesulitan sinyal, jadi keluar masuk. Oke, biar udah aku masukkan lagi. Oke, nah itu caranya untuk menghasilkan kalau kita punya data seperti ini, ingin kita keluarkan statistik deskriptifnya secara otomatis beberapa sekaligus. Soalnya kalau tidak akan sulit kita cari min, rumusnya min seperti apa dan sebagainya ya. Nah itu. Oke, baik, sementara saya hentikan di sini. Siapa tahu ada yang ingin bertanya dulu. Silakan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan, Bu Septi. Tadi yang masalah yang data tadi Pak, nanti di rekamannya bisa ini Pak diulang lagi karena yang data untuk pindah ke Excel tadi belum begitu jelas kalau saya Pak. Oke, nanti data Excel setiap berkuliah itu kalau ada datanya saya share lewat WA, ya. Kemudian kalau mau lihat prosedurnya, baru diputar ulang nanti ya, putar ulang videonya, gitu ya. Ya. Tadi ya ada hal-hal yang di luar ini kalau misalnya karena ini kan akan rekamannya saya publik. Nanti ya hal-hal di luar ini saya sampaikan di grup WA ya. Oke, ada yang lain? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya, lanjutkan di sini. Oke. Nah, jadi ada 3 bentuk data ya, ada 3 bentuk data. Yang pertama cross section, yang kedua time series, yang ketiga panel data. Ya. Nanti kalau kita bekerja dengan eViews, nanti akan ditanya datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cross section, apa dalam bentuk time series, apa dalam bentuk panel data, gitu ya. Nanti kalau sudah sampai eViews, ya, kalau sudah sampai eViews. Baik. Nah, dengan data baik cross section, time series maupun panel, sebaiknya untuk menganalisis kita harus tahu dulu bagaimana secara grafik ini. Makanya di sini disarankan data itu dibuat grafiknya dulu seperti apa gitu. Ya, graphical analysis. Apakah kalau cross section cara menyajikannya seperti apa? Kalau time series cara menyajikannya seperti apa? Ya. Kalau misalnya panel cara menyajikan gambarnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, bisa saja dalam bentuk histogram. Ya. Histogram. Kalau tadi yang barusan saya sampaikan itu statistik deskriptifnya, ya.
statistik deskriptifnya. Itu juga bisa. Karena apa namanya datanya data cross section ya, data cross section, kita bisa lihat statistik deskriptifnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Mungkin juga histogramnya, ya, histogramnya. Nanti kalau pakai eViews lebih gampang ini, lebih gampang langsung bentuk histogramnya seperti apa gitu. Kalau histogram ini akan memberikan indikasi dari sebaran distribusi tadi, sebaran variabelnya. Sebetulnya tadi juga sudah saya singgung, misalnya, rata-ratanya seperti ini, kemiringannya seperti ini, misalnya data salary ya, data penghasilan. Coba aja. Saya tidak yakin bahwa penghasilan itu berdistribusi normal, berdistribusi seperti lonceng begini. Ya, saya tidak yakin, karena pada kenyataan bahwa yang namanya penghasilan atau pendapatan itu, yang kisarannya, misal katakanlah ya, yang kisarannya kalau kita buat 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan seterusnya per 2 itu, maka yang 0 sampai 2 itu akan tinggi sekali gitu frekuensinya. Semakin besar penghasilannya atau pendapatannya, maka frekuensinya semakin rendah begini. Ya. Apalagi yang misalnya penghasilannya di atas 100 juta per bulan. Nah, kan bisa dibilang kecil sekali. Jadi dia miring ke kanan begini ya. Dia miring ke kanan begini. Ya, itu bisa makanya di sini dikatakan sebagai bisa memberikan indikasi dari sebaran variabel itu. Kan begitu. Scatter plot. Scatter plot itu diagram pencar. Scatter itu terpencar. Plot ya diagram ya. Diagram pencar. Jadi misalnya dengan oke, saya kembali ke ini dulu. Kembali ke Excel dulu. Mana Excelnya? Share ya. Misalnya begini. Ini antara salary dan years comp. Ini saya sorot begini ya, saya sorot begini. Kemudian kita mau bikin scatter plot. Scatter plot ini ya, scatter plot ini. Jadi insert gambar ini, scatter plot. Nah, oke. Kemudian begini. Nah, ini scatter plot ya. Jadi di sini kita lihat sumbu datarnya itu misalnya salary kan. Ini yang years comp-nya. Ya, ini apa namanya? Ini banyaknya ini ya, banyaknya. Ya. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Gimana mau kita menggambarkan? Menggambarkan hubungan antara apa namanya? Bisa dibalik sih. Ya, kalau dibalik, cara nyusunnya juga harus dibalik ya. Jadi ini tadi saya ini aja apa namanya? Hanya secara singkat aja. Misalnya kalau years comp-nya di sini, baru salary-nya sebelah kanannya gitu. Coba aja nanti gambarnya seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari apa namanya? Gambar tadi ya. Gimana terusnya? Oke. Saya sisipkan di sini misalnya, saya gantikan misalnya oke. Oh, ini gambar di bawah ya, gambar di bawah ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita mau membuat apa namanya kesimpulan gitu kan? Datanya di sini, ya. Banyak sekali. Nah nanti di teladan yang lain kan kita lihat, oh kalau misalnya pengalaman dalam tahunnya semakin tinggi, maka gajinya semakin tinggi juga. Misalnya gitu, misalnya. Ya, oke, ya. Kita lihat. Kita kembali ke sini dulu materinya, ya. Itu scatter plot. Ini dia apa? Grafik garis bisa, grafik bar itu batang bisa, atau pie itu kue pie yang bulat-bulat itu ya. Kue pie grafiknya bulat juga bisa, mana aja ya. Mana aja yang bisa diinikan. Nah, di buku ini menyebutkan menggunakan paket aplikasi yang lain juga. Namanya microfit. Saya belum pernah pakai microfit ya. Kita tidak pakai microfit, tapi bisa pakai yang lain yang jelas ya. Nah, kita pakai eViews nanti. Oke. Nah, ini graph in eViews. Nanti dalam apa namanya di eViews ada juga untuk bikin grafik. Oke. Nah,
Hanya saja kita hari ini belum pakai if use, ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini adalah varian, ya. Ini varian, tapi ini datanya sebanyak T, jadi makanya di sini bagi T-1, ya. Ya. Kalau ingin ditanyakan, silakan, ya. Oke. Kalau enggak, ini. Untuk data time series, ya, untuk data time series, data yang diamati menurut waktu, jadi ada satu variabel yang kita amati menurut waktu. Jadi kalau mau mudahnya time series ngingetnya gini. Kita misalnya harga cabai misalnya, harga cabai dari hari ke hari atau harga emas dari hari ke hari. Nah, itu time series. Jadi yang diamati satu variabel menurut waktu. Nah, bahwa data time series itu bisa diuraikan. Jadi bisa diuraikan sampai dengan 4 komponen namanya. Sampai dengan itu bisa hanya 2, bisa hanya 3, bisa 4-4-nya, ya. Dan up to. Hati-hati kalau misalnya dalam iklan itu kan seolah besar-besar sekali gitu. Tapi terus kemudian ada kecilnya, mulai dari. Nah, itu hati-hati, mulai dari. Jadi mulai darinya itu ya ada kata mulai darinya itu. Kalau misalnya kita nggak bisa disalahkan sama misalnya sama perusahaan itu. Kan ada kata-kata mulai dari gitu ya. Nah, sama aja nih, up to, ya. Yang pertama komponen yang pertama itu yang namanya komponen tren atau kecenderungan. Kalau istilah misalnya fashion aja punya tren, punya kecenderungan, cenderungannya seperti ini gitu kan. Ini data juga punya kecenderungan. Ya. Smooth, ya smooth itu ya halus gitu ya. Biasanya dalam jangka panjang dan konsisten, apakah dia naik atau turun pergerakannya, ya. Jadi gerakan apakah naik begini, apakah naik begini, apakah naik lurus begini. Jadi naik itu banyak ya, naik itu banyak. Naiknya melengkung begini, naiknya melengkung dulu begini, kemudian agak rata gitu kan. Naiknya lurus, nah gitu kan. Naik itu trennya. Yang kedua itu siklus. Ada komponen yang pertama komponen tren, yang kedua komponen siklus. Siklus itu adalah pergerakan naik turun. Pergerakan naik turun ya biasanya periodenya lebih dari 1 tahun biasanya. Jadi misalnya kayak sinus begini, kayak sinus ya, kayak sinus begini. Dia naik turun gitu. Itu komponen kedua atau komponen siklus. Jadi deret waktu itu punya komponen itu. Yang ketiga bisa jadi itu komponen musiman ya. Kalau misalnya yang dimaksud musiman itu bisa mingguan, bisa bulanan, bisa kalau di luar negeri yang berempat musim itu ada musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin gitu ya. Jadi gitu. Dingin, kemudian semi, panas, gugur, semi, panas, gugur gitu ya. Ya itu seperti itu terus. Nah, kalau di 4 musim itu, fashion itu ngikutin itu. Jadi busana itu mengikuti itu. Kan nggak mungkin yang misalnya busana musim panas dijual lagi di musim dingin, kan nggak mungkin gitu. Jadi rata-rata ngikutin itu. Nah, jadi komponen pertama tren, kedua siklus, ketiga musiman, yang keempat itu irregular. Irregular itu ketidakberaturan. Komponen acak. Komponen acak ini ya. Jadi data time series itu bisa istilahnya bagi-bagi di komposisi menjadi sampai dengan 4 ini. Ya, TCSI, Trend, Cycle, Seasonal, Irregular. Oke ya? Itu dulu. Jadi bisa sampai itu dulu. Nanti bisa lihat apa namanya lebih jauh lagi kalau sudah bicara time series. Oke? Baik, berikutnya ada tidak jarang bahwa data-data yang disajikan itu merupakan
bilangan indeks. Bilangan indeks. Kita sering mendengar namanya indeks harga saham gabungan, IHSG, indeks Dow Jones, indeks harga konsumen, indeks macam-macam ya, indeks. Jadi di ekonomi, di data-data ekonomi itu sering begitu, sering dibuat begitu. Nah ini kita lihat, ini sebagai contoh yang sederhana saja. Ini tahun 85, 86, 87 sampai 92. Kemudian di sini ada indeks harga. Jadi indeks harga itu misalnya tahun dasarnya apa? Oke, tahun dasarnya 85. Maka di sini pada tahun 85 itu dibuat nilainya sama dengan 100. Sama dengan 100. Nah, pada tahun 86 itu harganya berapa? Kalau pada harga tahun 5 diberi nilai 100. Oke. Berarti kalau nilai di sini lebih dari 100, berarti harga tahun 86 itu lebih besar daripada tahun 85. Demikian juga 87, 88, 89, 90. Semua lebih besar daripada 85. Paham ya? Oke. Sekarang, kemudian di sini ada indeks harga. Indeks harga yang tahun 90-nya itu sebagai bilangan dasar. Bilangan dasar. Ini 100 nih. Tahun 91, 92 nilainya lebih kecil dari 100. Maka nilai di tahun 91 itu, harga tahun 91 itu memang lebih rendah daripada tahun 90. Ya. Demikian juga 92 lebih besar daripada, lebih kecil daripada tahun 90. Nah, bagaimana kalau kita standarisasi? Standarisasi. Dengan kalau basis datanya, basis harganya ini ya, basis indeksnya tahun 90. Jadi yang tahun 90 ini, 91, 92, karena sudah memakai tahun 90 bilangan dasarnya, ini tetap ya. Sedangkan yang di sini berubah. Ini berubah. Oke. Caranya begini. Kalau 218 itu diberi nilai 100. Berapakah nilai-nilai ini diberikan? Ya. Jadi kalau misalnya 196, ya 196 dibagi 218 kali 100. 60. 89,9 kan gitu. Jadi kalau 218 saja 100, 196 kan lebih kecil dari ini, nggak mungkin lebih besar dari 100. Yang lebih besar dari 100 hanya 258 ini. Karena 258 dibagi 218 berapa nilainya kali 100. 118 ini cara ngitung bilangan indeks, ya. Nah, ini jangan lupa. Oke. Baik. Itu bilangan indeks, mungkin juga dalam ekonometrika kita juga perlu mentransformasi data ya. Yang harus diperhatikan misalnya ini perubahan frekuensi data time series. Kemudian yang lebih penting lagi di sini ada kadang-kadang datanya perlu di-logkan, ini logs ya. Ditransformasi ke logaritma ya. Banyak alasan, ada beberapa alasan yang kenapa data itu harus ditransformasi, ya. Oke, yang pertama ini, kebanyakan data time series, ya, many economic time series, ya, time series ekonomi ya, itu menunjukkan kecenderungan yang besar, kecenderungan yang menaik begini, kecenderungannya yang menaik, kecenderungan yang eksponensial, ya. Kecenderungan yang eksponensial. Datanya bergerak eksponensial maksudnya gitu ya. Lebih mudah datanya bergerak eksponensial. Kalau data itu bergerak eksponensial menurut waktu, maka sebaiknya datanya ditransformasi logaritma natural, LN ya. LN. Ini natural log itu LN ln ya. Oke, kalau eksponensial pergerakannya ya. Yang kedua, lihat, kalau model awalnya seperti ini yang sering disebut dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Ya. Kenapa fungsi produksi? Oke, Y-nya ini produksi. Bahwa produksi itu merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Ini modal misalnya, ini tenaga kerja, ya. Oke, karena hubungan modal dan tenaga kerja itu seperti ini ya. A konstanta,
modal, pangkatnya alfa, tenaga kerja, pangkatnya beta. Ini errornya dalam bentuk eksponensial, ya. Maka agar mudah dan kita bisa gunakan pendekatan yang namanya ordinary least square untuk mengestimasi parameter-parameter alfa dan beta ini, kita lakukan transformasi setiap variabel di sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan itu dengan ln. Ln Y sama dengan ln keseluruhan ini. Ln keseluruhan ini sama dengan ln A ditambah alfa ln BL ln L ditambah beta ln K ditambah U. Nah, ini sudah ke bentuk biasa yang bisa kita olah. Ya, kalau kita ganti ini namanya Y kecil, ini namanya A kecil, ini alfa tetap L kecil, beta K kecil dan seterusnya. Ini model yang biasa yang bisa kita olah dengan ordinary least square, ya. Ordinary least square, ya. Nah, itu yang kedua karena modelnya. Yang ketiga ya. Alasan ketiga, itu penggunaan transformasi logaritma itu, ya, sebagaimana ini tadi misalnya, itu agar mudah diinterpretasikan hasilnya. Oke. Nah, kalau keduanya, kalau yang sebelah kiri sama dengan kita transformasi dengan ln, sebelah kanan sama dengan ditransformasi dengan ln, maka interpretasi dari koefisien ini, baik alfa dan beta ini adalah koefisien elastisitas. Ya, koefisien elastisitas. Ingat ya, koefisien elastisitas. Jadi kalau misalnya ini modal naik 1% gitu ya, modal naik 1%, maka produktivitas naik sebesar alfa persen, ceteris paribus. Demikian juga kalau ini tenaga kerja naik 1%, bertambah 1%, maka produksi itu naik sebesar beta persen, ceteris paribus. Kalau pada kondisi modal tetap, gitu ya, ceteris paribus. Harus dibilang, kalau lebih satu variabel ini, dibilangnya ceteris paribus. Baik, jadi ada 3 itu setidaknya alasan kenapa transformasi logaritma itu penting, ya. Oke, berikutnya yang penting juga ada istilah differencing, beda, ya. Differ beda, differencing pembedaan, ya, pembedaan. Kadang-kadang jadi transformasi logaritma itu kalau trennya eksponensial, ya, melinearkan tren eksponensial. Nah, kalau kita ingin meremove dalam menghapus komponen tren dari deret waktu itu, ya, kita bisa melakukan pembedaan, beda. Jadi kalau ini adalah T itu adalah indeks waktu, ya. Ini apa yang kita amati pada waktu ke T. Misalnya harga cabai pada bulan Juli, ya. Ini harga cabai juga, tapi pada bulan sebelum Juli, ya. Jadi harga cabai bulan Juli dikurangi harga cabai bulan Juni. Itu delta. Ya, delta selisih. Delta harga cabai pada bulan Juli. Ini Juni, Juli, Juni. Kalau ini Agustus, ini Juli, gitu ya. Kalau ini T-1. Gitu. Itu differencing. Karena cuma satu disebut dengan first. Jadi orde pertama. Jadi pembedaan orde pertama. Orde pertama. Jadi bedanya cuma sebulan. Gitu. Bulan ini dan bulan sebelumnya. Bulan T dan bulan T sebelumnya. Sebelum T, sorry. Nah, kalau misalnya perbedaan itu dibedakan lagi, gitu ya. Perbedaan itu dibedakan lagi. Nah, gitu. Nah, ini kan ini nih. Ini kan kalau kita lihat YT dikurang YT-1 ini sudah beda. Beda lagi. Jadi 2 kali beda. Nah, kalau 2 kali beda ini second order. Jadi pembedaan yang orde kedua. Sudah kita dapatkan nilainya ini, diselisihkan lagi perbedaan ini. Jadi perbedaannya 2 kali nih. Nah, bisa bertahap, bisa langsung seperti ini. Jadi kalau 2 kali, misalnya ini T-nya adalah Agustus,
ini data Agustus dikurangi 2 kali data Juli ditambah data Juni. Nah, ini second order ya. Kalau 3 sama aja, dari second order ini diorder lagi, dibedakan lagi gitu. Itu derajat ordering ya, derajat orderingnya begitu. Oke? Oke. Nah, kemudian dalam data ekonomi ada laju pertumbuhan, growth rate. Growth rate. Nah, laju pertumbuhan YT ini didefinisikan. Ini didefinisikan itu tidak bisa debat kusir ya, debat kusir. Yang namanya laju pertumbuhan itu, misalnya laju pertumbuhan bulan Agustus, datanya sama dengan data bulan Agustus dikurang data bulan Juli, ini selisihnya berapa? Dibagi bulan Juli. Nah, gitu ya. Itu laju pertumbuhan. Nih, definisinya. Yang namanya definisi itu adalah artinya ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Karena definisinya seperti itu. Ya, gitu. Nah, oke. Atau dalam bentuk loan, laju pertumbuhannya bentuknya seperti ini ya. Jadi tergantung nanti kalau misalnya laju pertumbuhannya digunakan rumus yang mana. Oke. Nah, ada juga yang lain ya. Ini ada juga yang lain untuk data kontinu dan data diskrit agak sedikit dibedakan. Yang jelas ada terminologi laju pertumbuhan dalam data-data ekonomi ya. Nah, oke. Jadi yang delta tadi itu bisa didefinisikan lebih lanjut. Kalau ini delta S misalnya, ini differential apa namanya? Differential seasonal. Jadi menurut waktu season berapa S-nya ya. Data ke T dikurangi data ke T min S. Kalau S-nya 3 ya, misalnya ini Agustus, ini ya data Mei gitu ya. Berarti bedanya 3 bulan ya. Beda 3 bulan. Tergantung S-nya berapa bulan. S-nya adalah nilainya. Nah, itu saja yang mungkin kita bisa bahas malam ini ya. Kita bisa bahas malam ini. Jadi kalau misalnya saya akan berikan ilustrasi di Excel misalnya, di Excel ini, di Excel, sorry. Apa sudah langsung ke Excel nih? Excel, share, ya. Jadi kalau misalnya, saya ambil datanya gini aja ya. Oke, data copy ke sebelahnya ini. Nah, sorry, view. Nah, gini ya. Jadi kalau differencing, kalau satu ya, data ketiga dikurangi data kedua, gitu ya. Di sini nggak punya di sini karena data sebelumnya nggak ada. Jadi mulainya pasti di sini. Ya. Ini bisa dikopikan ke bawah. Ini, ya. Ini first order difference, ya. First order differencing. Nah, kalau differencing ini di differencing lagi, berarti dari data ini, ya, dari data ini. Ya. Oke, coba lihat. Oke, ini kalau dari, sorry, ngolahnya di sini ya. Sama nggak dengan yang tadi? Bahwa data ini sama dengan data ini, gitu kan? Dikurang 2 kali data ini, ditambah data ini. Sama kan? Nah, jadi sama aja mana yang mau dipakai. Ini yang differencing tadi, ya. Ini yang first order, ya. First order. Ini second order. Bagi yang ini maupun yang ini. Nanti bisa lihat rumusnya ya. Oke. Oke. Baik. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Belum ada ya? Saya kira masih bisa dipahami, walaupun sudah ngantuk-ngantuk itu ya. Apalagi ini weekend. Oke. Kalau nggak ada, saya sudahi sampai di sini ya. Nanti
hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan seperti yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan di grup WhatsApp. Baik ya. Selamat malam ya. Malam, Pak. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.